Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Royal Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi kelas SI 3A kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi atau APSI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mulyani MKOM dengan judul materi Metode Perancangan Input. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan materi berikut ini. Materi pembahasan kali ini mengenai analisis perancangan input. Perancangan input adalah rancangan sistem terkait dengan inputan data yang dilakukan pada suatu sistem. Artinya, setiap aktivitas yang terdapat di komputer inputan data, maka dari itu yang nantinya akan menjadi acuan bagi kita dalam perancangan input dan pada suatu sistem. Inputan ini nantinya menghasilkan data-data baru pada sistem yang sedang digunakan. Agar dapat melakukan analisis, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu prosedur apa saja yang terdapat pada sistem ini. Mari kita sama-sama menyimak prosedur apa saja yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan sederhana ini. Untuk contoh kali ini, kita akan mencoba menganalisis suatu sistem informasi perpustakaan sederhana. Dari contoh kasus di atas, diketahui terdapat 4 prosedur perpustakaan. Yang pertama, prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Yang kedua, prosedur peminjaman buku. Yang ketiga, pengembalian buku. Dan prosedur keempat, pembuatan laporan peminjaman. Dari keempat prosedur ini, kita akan menganalisis rancangan input yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan. Sekian dari saya. Dari keempat prosedur yang sudah dibahas tadi, diketahui terdapat 2 prosedur yang merupakan kegiatan yang biasa kita jadikan acuan pada perancang input sistem informasi perpustakaan ini. Pertama, bersumber dari prosedur pendaftaran anggota. Perpustakaan prosedur ini diketahui bahwa calon anggota perpustakaan yang ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik dari data diri calon anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Nah, aktivitas mengisi formulir inilah yang merupakan inputan pada sistem informasi perpustakaan ini, di mana data-data pribadi calon anggota nantinya akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan melalui informasi pendaftaran. Nah, tentu saja hal ini menghasilkan data baru kan pada sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kembali prosedur pendaftaran anggota perpustakaan tersebut. Seperti samping ini. Aktivitas input data pada sistem informasi perpustakaan ini yaitu calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP-nya. Data-data yang terdapat pada fotokopi KTP inilah nantinya yang akan menjadi data input sistem informasi perpustakaan ini melalui formulir pendaftaran dan dilanjutkan oleh petugas perpustakaan yang mencatat ke dalam sebuah buku anggota perpustakaan tersebut. Nah, dari aktivitas ini dapat dirancang formulir sederhana sebagai media inputan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem informasi yang sedang digunakan. Di sini dicontohkan formulirnya membutuhkan nama calon, ya karena yang mencalonkannya itu ya mereka kan. Dan juga dibutuhkan nomor induk kependudukan dari nomor KTP, kemudian jenis kelamin, alamat, nomor HP atau WhatsApp, dan alamat email. Jika dalam merancang formulir ini dirasakan dibutuhkan data-data lain yang ingin diketahui, silahkan tambahkan saja. Tadi sudah disampaikan bahwa nama dokumennya adalah formulir pendaftaran anggota baru. Sumber dokumennya berasal dari calon anggota, ya karena mereka yang mengisi. Lalu, formulir tersebut diserahkan kepada petugas perpustakaan. Medianya adalah sebuah kertas, karena formulirnya manual. Jumlah dokumennya hanya 1 lembar. Frekuensinya yaitu kapan dibutuhkan
adalah setiap ada pendaftaran anggota baru yang karena formulir pendaftaran anggota baru hanya akan digunakan kalau ada pendaftaran anggota baru. Nah, itu dia adalah analisis perancangan input pada prosedur pendaftaran anggota baru. Dokumennya dihasilkan masih berupa cetakan manual, namun jika sobat ini ingin merancang masukan atau input anemia dalam bentuk sistem farmasi atau aplikasi, bisa dibuatkan prototipe sederhana. Ada pula contohnya seperti ini, dirancang sebuah sistem formasi berbasis website script. Kemudian dari contoh kasus diketahui terdapat satu lagi dokumen inputan yang didapatkan dari prosedur peminjaman buku. Di mana pada proses peminjaman buku, anggota perpustakaan memberikan kartu keanggotaannya kepada pihak perpustakaan. Nah, kita lihat lagi prosedur peminjaman buku tersebut. Anggota perpustakaan memberikan kartu anggota dan menyerahkan buku yang akan dipinjam dari perpustakaan. Nah, data-data yang terdapat pada kartu anggota dan data-data dari buku inilah yang akan menjadi inputan pada form peminjaman buku, di mana data-data tersebut nantinya akan diinputkan oleh petugas perpustakaan dengan cara mencatatnya di buku daftar peminjaman karena sistem yang digunakan masih manual. Nah, kita di sini masih membahas sistem manual ya, teman-teman. Dari aktivitas ini dapat dirancang form pendaftaran sederhana sebagai berikut. Form dirancang dan ditentukan berdasarkan data-data yang dibutuhkan saja. Contohnya ada mode anggota yang diperoleh dari pihak perpustakaan saat mendaftarkan diri ke perpustakaan. Jika sudah diketahui nomor anggotanya, maka nama anggota pasti juga akan diketahui karena bisa dilihat dari kartu anggotanya. Di mana di dalam kartu tersebut juga terdapat nomor HP atau nomor WA dan juga alamat dari anggota. Kemudian diinputkan juga kode buku yang akan dipinjam. Dari kode buku ini pasti akan diketahui judul bukunya dan tidak lupa pula diinputkan tanggal peminjaman dan tanggal mengembalikan buku. Biasanya tengah waktu yang diberikan itu 1 minggu lamanya. Nah, inilah salah satu contoh dari rancangan dokumen inputan pada perpustakaan ini. Adapun dari formulir dan prosedur peminjaman buku, ini dapat diketahui berdasarkan inputannya, yaitu sebagai berikut. Nama dokumen yang digunakan adalah form peminjaman buku. Kemudian sumbernya dari anggota, karena memang anggotalah yang meminjam buku. Umumnya formulir ini digunakan oleh petugas perpustakaan. Padahal seharusnya formulir ini berasal dari anggota dan digunakan oleh anggota karena anggota yang ingin meminjam buku, bukan petugas perpustakaan. Nah, kemudian diserahkan kepada petugas perpustakaan untuk dilakukan pencatatannya. Namun sekali lagi, pada umumnya petugas perpustakaanlah yang melakukan pencatatan ini. Jadi, seolah form ini diperuntukkan pada si petugas perpustakaan tersebut. Padahal, seharusnya anggota perpustakaanlah yang membutuhkan formulir ini. Kemudian, karena dicontohkan sistem formasi ini masih menggunakan sistem manual, belum sistem yang otomatis pakai HP, maka media yang digunakan adalah media kertas dan pena. Dalam satu lembar itu biasanya mencatat beberapa transaksi, seperti kapan formulir peminjaman buku ini muncul, yaitu setiap terjadi peminjaman buku itu saja, gak ada lagi yang lain. Jika sobat ingin merancang formulir peminjaman buku ini ke dalam bentuk prototipe aplikasi, bisa merancangnya seperti contoh berikut. Ya, sekali lagi ini hanya sebagai contoh saja ya, teman-teman. Jadi komponen-komponen inputan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau sistem perpustakaannya masing-masing.
formulir yang dicontohkan terdapat nomor pinjaman kode anggota yang otomatis terurut. Kemudian kode anggota. Jika kita inputkan, otomatis nomor HP, nama anggota, alamat anggota akan terisi. Nah, kemudian juga sama itu dengan kode buku. Ketika kita sudah menginputkan kode bukunya, maka otomatis judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian buku itu tertera di dalam komponen itu. Jadi tentukan saja ya berapa lama durasi peminjaman buku yang ditentukan sesuai dengan aturan pada perusahaan atau perpustakaan tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Maju lagi. Jangan formulir. Dah, banyak kali. Masih.